Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan pemirsa. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang analisis sebuah kasus mengenai kekerasan polisi dan pelanggaran HAM pada Hari Buruh Internasional 2025. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini, sehingga kawan-kawan masih bisa mendengarkan dan melihat saya di layar YouTube Anda. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliaulah kita bisa tahu dan kita bisa merasakan Islam sampai saat ini. Nah, saya mulai dari latar belakang dari aksi damai pada waktu May Day 2025 itu. Pada 1 Mei 2025, aksi damai peringatan Hari Buruh Internasional atau bisa disebut May Day di Jakarta dan di kota-kota besar diwarnai tindakan kekerasan aparat. Aksi yang menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dan perbaikan kesejahteraan buruh berakhir dengan bentrokan. Sungguh miris sekali kawan-kawan, yang dimana waktu itu banyak sekali masyarakat, banyak sekali mahasiswa yang akhirnya diperlakukan tidak adil oleh aparat kepolisian. Mereka ditembak dengan gas air mata dan juga ada yang ditangkap sampai puluhan orang. Nah, itu mirisnya kawan-kawan. Jadi kita bisa melihat di beberapa berita-berita bahwa banyak sekali kekerasan yang terjadi pada peserta aksi pada waktu itu. Jadi pendahuluan analisis dari kasus ini, menurut perspektif sosiologi hukum, peristiwa ini bukan sekedar insiden pelanggaran hukum biasa. Ini adalah sebuah fenomena sosial yang merefleksikan hubungan kompleks antara hukum, kekuasaan, dan struktur sosial. Analisis ini akan menggunakan beberapa kerangka teori, antara lain ada sosiologi hukum, untuk membedah peristiwa Hari Buruh Internasional yang berakhir ricuh secara mendalam. Nah, untuk kerangka analisis sosiologi hukum, konsep ini menyoroti adanya jurang antara hukum dalam buku atau teks atau normatif dan hukum dalam praktiknya. Yang pertama adalah hukum secara teks atau buku. Secara tekstual, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin penuh kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Hukum menyediakan koridor aman bagi warga negara. Jadi kawan-kawan, di Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun sudah dinyatakan bahwa berkumpul, mendemonstrasi dan sebagainya itu disahkan. Lantas apa dasar para aparat untuk melakukan kekerasan semacam itu? Yang kedua adalah hukum menurut aksi. Realita di lapangan
menunjukkan sebaliknya aparat negara sebagai pelaksana hukum justru menjadi aktor kekerasan. Hukum yang dirasakan oleh buruh adalah hukum yang represif, bukan yang melindungi. Kesenjangan ini membuktikan bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh interpretasi dan kepentingan aktor di lapangan. Nah, ini yang terjadi, bahwa terjadi gap bahwa pada seharusnya yang terjadi menurut undang-undang, masyarakat dibebaskan untuk mendemonstrasi, memberikan aspirasinya. Akan tetapi faktanya terjadi bahwa masyarakat dibungkam, masyarakat mendapatkan tindakan kekerasan. Harusnya apa yang menjadi acuan aparat tentunya harus direalisasikan. Dia sebagai penegak hukum, dia sebagai pengaman, seharusnya dia ikuti pedoman atau dia ikuti acuan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 itu. Nah, hukum sebagai alat kontrol sosial yang referensif. Nah, tindakan aparat dapat dianalisis sebagai bentuk kontrol sosial yang bersifat represif, bukan restitutif atau pemulihan. Nah, karakter represif Emil Durkheim ini menurut salah satu tokoh Emil Durkheim, kekerasan yang digunakan bertujuan untuk memberikan hukuman dan efek jera, deferent efek, bukan untuk memulihkan hak. Tujuannya adalah menegaskan kembali ketertiban versi negara. Yang kedua, monopoli kekerasan Max Weber. Negara memang memiliki monopoli kekerasan yang sah, namun ketika kekerasan itu tidak proporsional dan digunakan terhadap aksi damai, ia kehilangan legitimasinya dan berubah menjadi penindasan murni yang merusak kepercayaan publik. Nah, itu yang terjadi, sehingga sangat merah sekali kawan-kawan. Yang selanjutnya, perspektif konflik hukum sebagai instrumen kekuasaan dominan. Jadi perspektif ini memandang hukum tidak netral, melainkan sebagai alat kelas dominan. Yang pertama, hukum tidak netral. Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi sumber protes dilihat sebagai produk hukum yang melayani kepentingan pemilik modal atau kapitalis yang ketimbang kelas pekerja atau proletar. Yang kedua, aparat sebagai penjaga status quo. Dalam kerangka ini, polisi bertindak sebagai penjaga struktur ekonomi politik yang ada. Perlawanan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah ancaman terhadap status quo, sehingga harus direndam dengan kekerasan. Yang ketiga, kriminalisasi perjuangan. Aksi protes atas hak ekonomi diubah narasinya menjadi tindak pidana anarkisme atau gangguan ketertiban umum untuk mendelegitimasi perjuangan buruh. Yang selanjutnya adalah kegagalan hukum responsif. Tipologi hukum dari Nonet dan Zelnick, referensif, otonom, responsif, menyoroti kegagalan sistem hukum menjadi responsif. Hukum responsif adalah hukum yang mampu berdialog dan menjawab kebutuhan substantif masyarakat, bukan malah melakukan kekerasan pada masyarakat. Nah, ketika tuntutan buruh yang berulang kali disuarakan tidak mendapatkan jawaban dialogis dan aksi mereka direspon dengan kekerasan, ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan politik bersifat tertutup dan tidak responsif. Nah, jadi kesimpulannya, secara sosiologis, peristiwa kekerasan pada aksi
Hari Buruh 2025 dari kacamata sosiologi hukum merupakan simptom dari masalah yang lebih fundamental. Yang pertama, hukum yang terasing dari rasa keadilan sosial kaum pekerja. Yang kedua, instrumen hukum sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan ekonomi politik penguasa. Yang ketiga, defisit legitimasi negara dan hukum akibat penggunaan kekerasan yang mencederai hak warga negara. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, ya itu menjadi evaluasi untuk saya sendiri. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.